Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan berdiskusi bersama, belajar bersama ya. Lebih tepatnya itu, kita belajar bersama mengenai gelombang stasioner, ujung bebas. Jika kita membicarakan suatu gelombang ya, mungkin Sobat Belajar sudah terbayang ya, apa aja sih itu gelombangnya. Mungkin gelombang pada tali gitu ya, ada tali satu diikat di sana, satu aku pegang kemudian aku hentakkan, ada gelombang seperti gelombang sinusoidal merambat ke sana ya, itu gelombang. Coba kalau kita perhatikan gelombang di air ya, dia misalkan ada suatu air yang tenang gitu ya, kita lemparkan batu, dia akan menyebar ke segala arah, itu gelombang air ya. Tapi coba Sobat Belajar perhatikan gelombang air itu pada di kondisi di gelombang air laut dan juga di gelas contohnya. Misalkan Sobat Belajar coba di gelas, digangguin aja tik gitu ya, kita perhatikan gelombangnya. Apa sih membedakan? Ya ternyata gelombang air di laut, entah di laut, di danau, di sungai, dan juga di gelas itu ternyata berbeda. Apa beda? Coba kita perhatikan deh Sobat Belajar, perhatikan gelombang di laut coba ya. Coba perhatian, ya kita nggak mungkin bisa perhatikan gelombangnya seperti ini gelombangnya sekali besar ya, kita terbawa arus. Coba kita perhatikan gelombangnya yang lagi tenang ya, seperti ini contohnya. Kita lagi di perahu, kita perhatikan gelombangnya, dia ya sama-sama aja gitu ya. Dia seperti ini juga. Apa sih membedakan ya? Apa sih membedakan dengan gelombang yang di air di dalam gelas seperti ini? Jadi coba kalau kita lihat zonanya, lingkungannya. Kalau kita perhatikan gelombang yang ada di gelas, ya dia tentu ada pembatasnya, dia terbatas, gerak dari gelombangnya itu terbatas. Berbeda halnya dengan di laut, dia sangat luas. Jadi misalkan ada di danau atau di laut kayak gini ya, kita ganggu, gelombang itu akan merambat ke segala arah. Kita sebut dengan gelombang berjalan ya. Jadi gelombangnya berjalan seperti biasa tanpa ada halangan. Misalkan nggak ada halangan, nggak ada batu atau apa ya, itu bergelombang di laut ya. Tapi kalau di gelas coba kita perhatikan, ada pembatasnya. Jadi ketika kita ganggu di tengah, ting gitu ya, kita ganggu seperti ini ya, gelombang itu akan merambat. Tetapi ketika sampai di ujung, dia apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan dengan gelombang ini? Tentu saja gelombang itu akan berbalik arah. Jadi gelombang yang di air laut itu dia berjalan seperti biasa, tetapi gelombang air yang di gelas itu dia tidak berjalan seperti biasa ya. Itu yang kita kenal dengan gelombang stasioner. Jadi apa itu gelombang stasioner yang akan kita bahas di episode kali ini ya. Jadi Sobat Belajar jangan kemana-mana, tetap aja di sini, siapkan alat tulis Sobat Belajar jika perlu mencatat, karena nanti ada poin-poin penting yang mungkin Sobat Belajar perlu mencatatnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, sekarang kita masuk ke materinya yuk. Jadi kalau tadi kata kunci kita yang kita pelajari di episode kali ini adalah gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner ya? Aku akan mengulang sedikit ya mengenai gelombang persamaan dari gelombang berjalan. Jadi kita kuasai dulu, ini akan menjadi bekal kita yang akan kita pakai ke depannya. Jadi Sobat Belajar mungkin kalau lupa, aku bantu merefresh di sini ya. Jadi kalau gelombang berjalan di gelombang air laut biasa ya, dia ketika kita ganggu di atas, dia akan menambah sampai pantai mungkin ya. Gelombang berjalan ini mempunyai persamaan gelombang, yaitu Y. Y ini adalah simpangannya, jadi seberapa jauh dia menyimpang ke atas dan ke bawah. Dia sinusoidal ya, karena dia naik turun aja ya, sesuai dengan sinus ini ya. Jadi A sama dengan A dikali sin kali omega T di minus Kx. Jadi nilai yang ada di berdempetan sama T itu adalah omega, jangan ketuker ya, omega sama T. Kemudian yang sama X itu adalah yang K nya, nilai K, koefisiennya ya, A sin omega T minus Kx. Jadi karena dia positif berarti dia dimulai dari atas, ini minus Kx berarti dia merambat ke kanan. Ini persamaan umum gelombangnya ya. Sekarang kita coba masuk ke gelombang stasioner ya. Jadi apa sih gelombang stasioner? Secara bahasa, gelombang stasioner itu adalah gelombang dari hasil interferensi dua gelombang, tapi akibat dari pemantulan yang mempunyai amplitudo yang sama dan juga frekuensi yang sama, tetapi arah rambatnya berbeda ya, karena
memantul gitu ya. Kalau kita perhatikan gelombang air yang di gelas itu, kalau kita ada di gelas, aku ganggu tik gitu ya, gelombangnya kan merambat dan balik lagi terpantul oleh dinding gelasnya. Jadi otomatis dia akan mempunyai amplitude dan frekuensi yang sama karena asal gelombangnya sama. Tapi yang membedakan adalah arah rambatnya dia berlawanan. Jadi oleh karena itu karena dia berlawanan, maka ada yang membedakannya karena dia akibat dari gelombang pantul ada amplitudenya tidak sama pada semua titiknya. Jadi amplitudenya akan tidak sama. Mungkin kalau kita ngerambat gelombang berjalan biasa di tali gitu misalnya, paling mudah membayangkan ada tali aku ikat di sana, aku gantung, aku ganggu, maka amplitude sepanjang merambat itu harusnya sama ya karena dia gelombangnya berjalannya sama. Tapi kalau karena dia ada interferensi dari dua gelombang yang berlawanan arah rambatnya, maka amplitude akan tidak sama di semua titiknya. Kita akan lihat nanti ya. Kenapa sih amplitude di semua titik itu jadi sama? Ini kalimatnya nih sobat belajar bisa pegang, nanti aku coba buktikan ya. Jadi kalau kita lihat fenomenanya ya, yang kan kita bahas di episode kali ini untuk yang khusus yang ujungnya bebas. Ujungnya bebas. Maksudnya gimana? Jadi kalau tadi aku bayangkan yang tadi aku kasih contohnya adalah tali yang diikat di ujung, kemudian aku ganggu gitu ya. Karena beda kasusnya. Sekarang ada tali aku pegang di ujung tapi dia ada lingkaran gitu, dia melingkar. Jadi dia masih bebas naik turun ya. Oke, jadi simulasinya seperti ini. Jadi ada gelombang yang berjalan untuk kasus yang ujungnya bebas. Ketika dia merambat ke kanan di ujungnya ya, dia arah getarnya dari sini, dia bergerak ke kanan. Kemudian ketika dia sampai di ujung, kan dia masih di atas, kan dia bebas gerak ya ke atas ya, maka akan interferensi gelombang dari sini. Jadi ketika dia mulainya dari atas, ketika nanti sampai di perutnya, sampai di ujungnya adalah perut, maka balik lagi juga perut lagi. Jadi kalau kita lihat di sini dia tidak ada tidak ada pembalikan, maksudnya tidak ada pembalikan fase ya. Jadi dia kalau misalkan tetap perut, maka hasil perut juga, bukan lembah. Puncak ya puncak juga gitu ya. Jadi ujung bebas ya, nanti sobat belajar mungkin bisa pelajari di episode lain ketika kita membahas ujung terikat ya. Dan kita fokus ke ujung bebas dulu. Oke, kita kuasai satu-satu terlebih dahulu. Oke, jadi misalkan di gelombang yang pertama yang arah datangnya ke kanan adalah Y1 sama dengan A sin omega T minus Kx. Karena sekarang Y2-nya gimana? Ya, Y2-nya kita lihat. Yang membedakan di sini apa? Sobat aja bisa lihat yang membedakan di sini apa? Ya, ini tanda positif ya. Kenapa seperti ini? Karena coba lihat. Ketika dia gelombangnya datang dan juga dia memantul, maka kan mantulnya sama-sama dari puncak. Jadi amplitudenya tidak berbalik. Jadi amplitudenya sama, di sini tetap positif, tetap ya. Tapi dia kan jadi berbalik arah ya, yang gelombang kedua ini ya. Jadi secara X-nya ini menjadi minus X. Yang Y2-nya, maka minus ketemu minus jadi positif. Yang membedakan itu karena dia arah rambatnya kalau ke kanan seperti biasa ya, jadi minus Kx. Kalau dia berbalik arah, X-nya jadi minus, jadi plus Kx dari sini. Itu yang membedakan. Kalau kita sudah belajar, bekal kita salah satunya adalah gelombang superposisi, jadi interferensi dua gelombang atau lebih, maka kalau kita melihat dari gelombang stasioner ini, interferensi dua gelombangnya gimana? Tetap aja tidak ada yang membeda, yaitu total persamaan gelombangnya adalah interferensinya adalah Y1 tambah Y2. Ya, Y1 dan tambah Y2. Jadi gimana perhitungannya? Aku akan coba turunkan dari sini Y1 sama Y2 ini, kita turunkan menjadi persamaan Y yang sama. Kita turunkan bersama. Aku akan coba di sini. Clear. Kemudian warna hitam aja. Kita tahu Y1 coba pindah kanan. Y1 gimana ya? Aku tulis dulu Y1-nya Y2-nya di sana di kanan. A sin omega T minus Kx, yang kedua Y2 adalah A sin omega T minus positif Kx.
Jadi persamaan interferensi gelombangnya kita tambahkan aja ya. Jadi nggak aku kasih langsung rumusnya udah jadinya. Nah, sobat belajar kita turunkan bersama supaya sobat belajar punya bayangan. Nanti kalau suatu saat sobat belajar lupa, ya bisa cari sendiri gitu ya. Y sama dengan Y1 tambah Y2 berarti A sinus. Nggak, langsung aja A-nya karena sama-sama punya A ya. Aku percepat aja. Jadi A-nya kita keluarkan jadi sinus omega T minus Kx. Kemudian ditambah sinus omega T plus Kx. Oke. Pertambahan biasa. Tidak ada yang susah di sini. Karena sobat belajar lihat di sini ada pertambahan, ada penjumlahan dari sinus. Nah, menurut kalau sobat belajar udah belajar trigonometri di matematika, ya persamaan trigonometri kita bisa lihat sinus, misalkan sinus alfa ditambah sinus beta itu akan sama dengan 2 sinus, aku tulis dulu ya, nanti sobat belajar bisa lihat. Sinus setengah alfa plus beta cos alfa min beta. Lihat di sini, maaf tadi ketutupan lagi nulis. Sinus alfa dan ditambah sinus beta. Ya, di matematikanya persamaan trigonometri sobat belajar harusnya udah tahu ya. Sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta dikali dengan kosinus setengah alfa minus beta. Oke, kita menghitung persamaan ini, kita aplikasikan di sini yang kita punya. Jadi bekal kita nggak hanya cuma persamaan gelombang aja, nggak hanya fisikanya aja, kita juga punya bekal matematika yang baik di sini untuk mata pelajaran fisika ini. Jadi sobat belajar, untuk kamu yang merasa masih nggak suka sama fisika dan matematika, tolong diubah jadi sekarang. Cobalah mulai perlahan-lahan menyukai matematika, fisikanya ini juga akan lebih lancar ya. Nah, kita coba di sini, kita hitung warna hitam sama dengan A dikali dengan 2 sinus alfa plus beta. Berarti alfanya ini omega T min Kx ditambah omega T plus Kx. Oke. Kemudian dikali dengan kosinus setengah min omega T positif Kx. Oke, kita lihat sini. Sekarang kita coba Y-nya sama dengan A amplitudo. Ada duanya, jadi aku langsung aja 2 amplitudo. Oke, 2A dikali dengan sinus. Kita lihat di sini, kita analisis satu-satu. Oke, omega T sama omega T ditambah. Di positif ya, dia jadi 2 omega T ya. Kemudian ini minus Kx sama minus Kx ditambah plus Kx. Jadi Kx dan minus Kx-nya saling menghilangkan ya. Karena minus yang satu positif. Omega T tambah omega T jadi 2 omega T dikali setengah jadi omega T aja. Di sini jadi omega T dikali dengan kosinus. Kita lihat kosinusnya. Kosinus setengah omega T minus Kx minus omega T plus Kx. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang bisa saling menghilangkan di sini? Omega T dikurang omega T jadi dia saling menghilangkan. Minus Kx dikurang plus Kx ya. Jadi ya udah, jadi kosinus minus Kx. Nah, jadi minus 2Kx kali setengah ya. Kita lihat kosinus minus Kx. Karena kosinus maupun kalau aku punya nilai kosinus pi sama kosinus min pi itu nilainya sama. Jadi kosinus min Kx itu akan nilainya sama tetap dengan positif Kx. Jadi sama aja, ini tetap aja jadi cos Kx. Nilainya sama, yang min negatif maupun yang positif. Ini sobat belajar bisa buktikan lebih lanjut di trigonometri ya, aku nggak buktikan di sini. Karena jadi kita dapat cos Kx, aku pindahin ke depan, jadi kita punya 2A cos Kx
dikali dengan sinus omega T. Jadi ini dia persamaan baru kita di gelombang stasioner ujung bebas. Dicatat ya. Y sama dengan 2A cos Kx dikali sinus omega T. Kenapa yang ini aku bilang ya, karena ini nilai amplitudenya ya. Ini omega T-nya itu gelombangnya. Jadi amplitudenya ini yang kiri semua 2A sama cos Kx. Sinus omega T-nya yang bergantung sama waktunya aku pindahin ke kanan. Jadi ini dia persamaan baru kita. Untuk interferensi untuk stasioner, gelombang stasioner ujung bebas ya. Jadi kalau misalnya kita belajar ujung terikat, ada yang berbeda di sini ya. Kita nggak bahas sekarang, kita bahas fokus di ujung bebas. Berada di sini ya. Sekarang kita balik lagi ke materi kita yang tadi. Oke. Setelah kita turunkan tadi ya, kita turunkan bersama, maka kita dapat persamaan yang baru Y sama dengan 2A dikali cos Kx sinus omega T. Perhitungan aku benar ya. Alhamdulillah perhitungan kita benar ternyata ya. Oke, jadi persamaannya ini ingat K-nya itu apa? Selalu aja mungkin kalau udah K itu nanti kita dapat 2pi per lambda, omeganya itu Sobat Belajar sudah menguasainya. Sekarang kita coba aja yuk pakai di soal nomor 1 kita. Oke, jadi di soal nomor 1 ini Sobat Belajar bisa lihat di depan, kita kerjakan bersama ya. Kita memiliki suatu persamaan dari gelombang stasioner di depan ini. Kita lihat. Oke, Y sama dengan 0,2 cos 5pi x dikali sinus 10pi t. Kita tulis ya, kita tulis persamaan umumnya biar nggak lupa. Y sama dengan 2A cos Kx sinus omega T. Yang ditanya di sini apa? Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan berikut. Y dan X dalam meter dan juga T dalam second. Jarak antara perut dan simpul yang berurutan. Jadi kalau Sobat Belajar bayangkan, imajinasikan ya, ini fisika penuh ada imajinasi juga, bayangkan gelombang seperti ini ya. Oke, jadi gelombang bebas. Misalkan gelombang datangnya dari sini. Ini ada tiang, ada talinya. Jadi talinya ini kita lihat ya. Aku lupa memperhatikan ini. Kalau ada tali ya, ini asal getarannya di sini ya. Dia mulai dari perut. Oke, ujung bebas ini dimulai dari perut ya, atau puncak. Jadi bisa puncak atau perut, bukan dari simpul ya. Oke. Yang ditanya adalah jarak perut dan simpul yang berurutan. Maka kalau kita lihat, misalkan ini perut nih. Nah, misalkan yang ini deh. Ini sama ini, yang berdekatan ya. Yang paling berdekatan. Berarti dari sini ke sini, ini apa ini? Ini nilai apa? Ya, ini adalah nilai 1/4 gelombang. Bisa kebayang? Jarak perut dan simpul yang saling berdekatan. Perut itu puncak sama lembah ya. Perut. Melingkar gini ya. Ya, kalau simpul ini di tengah-tengahnya ya. Ini dari perut dan simpul yang berdekatan 1/4 lambda. Jadi kita cari panjang gelombangnya dulu. Dari persamaan ini, mana yang bisa kita cari persamaan panjang gelombangnya? Dari nilai ini. Nilai Kx-nya ya. K-nya. Kita lihat posisinya seperti itu. Kx berarti nilai K-nya berapa? Aku tunjuk. Ya. Ini ya 5pi ya. Jadi kita punya persamaan kita di sini. K sama dengan 2pi per lambda. Ya, Sobat Belajar, aku harap tidak melupakan ini. Sama dengan 5pi. Oke. Maka kita sudah punya ini. Maka lambdanya sama dengan, kita pindah kanan, ini jadi kiri, jadi 2pi per 5pi. Sama dengan berapa? 2/5 ya. 2/pi. 2/5. Oke. Ini lambdanya 2/5. Jarak antara perut dan simpul yang berdekatan berarti 1/4 lambda ya. Maka
tulis pakai warna merah, 1/4 lambda sama dengan 1/4 dikali dengan 2/5 sama dengan 1/10 sama dengan, karena dalam meter ya, jadi ini 0,1 meter ya, atau 10 cm. Jadi jarak dan perut yang saling berdekatan adalah kira-kira 10 cm. Ini dia jawaban dari soal nomor 1 kita. Bagaimana sobat belajar? Mudah kan ya? Kita memahaminya, bisa mengikutinya ya. Jadi persamaan-persamaan gelombang yang mungkin sobat belajar udah pelajari di sebelumnya, jangan dilupakan. Kayak persamaan umumnya, bentuknya seperti ini, kemudian K itu nilainya apa, omega itu nilainya apa, nanti kita akan pakai lagi sampai akhir ya. Jadi sobat belajar ingatkan hal-hal kecil yang seperti ini, sobat belajar mungkin sudah pelajari di sebelumnya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke soal nomor 2. Oke, jadi soal nomor 2 ini ada gelombang stasioner di sini. Gelombang stasioner lagi, gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan juga gelombang pantul. Betul ya, itu secara bahasanya ya. Oleh ujung bebas. Di sini kasus soal nomor 2 ini adalah ujung bebas. Ujung bebas. Titik simpul yang ke-10 itu, wow. Titik simpul yang ke-10 berjarak 1,52 meter dari ujung bebasnya. Oke, nanti kita coba gambar. Walaupun sobat belajar mungkin lupa gitu ya. Kalau mungkin bingung, yang ditanya di sini adalah jika frekuensi gelombangnya sekian 50 Hz, maka cepat rambat gelombangnya adalah berapa? Nah, aku tulis lagi persamaan umumnya di sini. Persamaan umum dari cepat rambat gelombang itu adalah I sama dengan lambda kali F. Oke, jadi di sini kita nggak dikasih persamaannya, kita cuma dikasih informasi yang ini, ke-10 berjarak 1,52 meter. Ya. Jadi kita perlu lambdanya. Nah, simpul ke-10 ini ada berapa lambda, ada berapa banyak gelombang di antara simpul dari 1,52 gelombang ini ya, 1,52 meter ini. Kalau kita gambarkan ya, ini cara logikanya ya. Kalau kita coba gambar, ini ada tiang, mulai dari puncak ya. Kemudian ini talinya aku kasih warna hijau aja biar beda. Kita gambar ya, coba. 1, 2, 3, 4. Oke, anggaplah seperti ini. Simpul ke-10, maksudnya simpul ke-10 itu seperti apa? Ini aku nggak ngasih tahu langsung rumusnya gitu ya. Aku coba memahami membantu sobat belajar memahami dari simulasi gambar ya, dari fisiknya seperti apa supaya mudah terpahami ya. Nanti aku coba kasih tahu rumus cepatnya. Simpul ke-10. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini kan perut ya. Perut pertama ada di titik pantulnya. Simpul pertama, berarti simpul pertama yang ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 1,52 meter. Itu yang dikasih tahu. Ada berapa gelombang di sini? Kalau kita lihat, kita mulai dari sini deh. Kita mulai dari simpul ya. Simpul ketemu ini 1 gelombang ya. 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, 4,4 gelombang. Harusnya kalau biar jadi ini 1, harusnya 5-nya di sini ya. Harusnya 5-nya di sini. Tapi kan ini kan di belakang ya, overload. Jadi 4,75 gelombang. Jadi kita tahu 4,75, 3/4 gelombang adalah 1,52 meter. Jadi lambdanya adalah, ini aku langsung 4,34 ya. Jadi lambdanya adalah 1,52 dibagi dengan 4,75 meter ya. Ini kira-kira berapa?
lambdanya sama dengan kira-kira 0,32 meter. 0,2 oke, 0,32 meter itu panjang gelombangnya ya. Oke, terus kita sudah tahu panjang gelombangnya. Sekarang gimana kita mencari cepat lambatnya? Nah, kita langsung masukin aja rumus ini ya. Kita udah punya di depan. Jadi V-nya adalah lambda dikali dengan F. Lambdanya adalah 0,32 dikali dengan 50. Maka V-nya adalah 16 meter per second. Oke, jadi cepat lambat gelombang di soal nomor 2 kita ini adalah 16 meter per second ya. Sobat Belajar udah paham ya gimana cara mensimulasikan, cara membayangkan gambar ini ya. Jadi biasanya di kasus ini biasanya ditanya tuh simpul ketiga atau simpul keempat, masih bisa kita gambar lah ya. Jadi kalau misalkan nanti yang ditanya simpul ke 20, nah nanti ada persamaan ini ya. Mungkin Sobat Belajar kalau di buku-buku mungkin ada ya, cuman aku nggak fokuskan ke situ, aku fokus ke simulasi gambarnya. Jadi jarak simpul itu adalah 2n-1 dikali lambda per 2. Lambda per 4. Ya, ini simpul nanti ada, itu ada lagi pokoknya. Aku nggak fokus ke sini, kenapa? Karena berusaha membantu Sobat Belajar tidak menghafalkan rumus terus-terusan ya. Kita ngapalin rumus itu terlalu banyak. Jadi ya udah, kita nggak fokus ke sini ya. Ya, itu dia. Jadi perlu diperhatikan titik mula dari ujung bebas ini dari perut ya, dari puncak ya, bukan simpul. Oke. Jadi kalau kita ingin menghitung simpul pertama, jadi kok simpul pertama yang mana? Ini ya. Berarti simpul pertama ini adalah 1/4 gelombang. Jadi kalau misalkan kita dikasih tahu simpul pertama jaraknya sekian, berarti kita sudah punya informasi 1/4 gelombang. Kalau simpul kedua yang ini, dan seterusnya. Ingat, puncaknya, perhitungan pertama di perut yang pertama. Oke, jadi itu dia Sobat Belajar, kita sudah melewati ya dua soal bersama. Semoga membantu Sobat Belajar ya memahami dari materi gelombang stasioner ujung bebas ini. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!